Anda kembali menyaksikan Profit CNBC Indonesia bersama saya, Dian Mirza. Pemirsa, CEO Indodax Oskar Darmawan mengatakan di beberapa tahun terakhir khususnya setelah pandemi melanda, ekosistem blockchain di Indonesia sudah jauh berkembang dan telah menyaingi negara lain. Oskar mengaku sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat terbuka terhadap perkembangan ekosistem kripto. Di Indonesia, kripto memang tidak ditetapkan sebagai mata uang atau cryptocurrency. Namun kripto diperbolehkan untuk dijadikan komoditas investasi sehingga kripto di-treat dan di-define sebagai aset. Aset kripto sudah menjadi salah satu komoditas penting yang ditetapkan oleh pemerintah. Pesatnya tren investasi aset kripto sejalan dengan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti), di mana jumlah investor kripto di akhir tahun 2021 mencapai lebih dari 11 juta investor. Padahal jumlah investor kripto di Indonesia pada tahun 2020 baru mencapai 4 juta investor. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak aset kripto dan blockchain untuk Indonesia, langsung saja kita simak pemaparan dari CEO dan co-founder Indodax Oskar Darmawan. Selamat siang Pak Oskar, apa kabar? Sehat? Halo, selamat siang Dian. Ya, saya sehat, terima kasih. Semoga Ya, selalu Pak sehat di sana. Oskar, langsung saja silahkan dengan presentasi Anda. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Oskar Darmawan. Saya adalah co-founder dan CEO dari Indodax, sebuah startup yang berdiri sejak 8 tahun silam. Kita menjadi market leader untuk crypto exchange di Indonesia. Selama 8 tahun beroperasional, kami sudah melayani 5,2 juta member. Dengan volume perdagangan tertinggi kami mencapai 3 triliun rupiah per harinya. Mungkin untuk teman-teman di sini semua, sebelumnya yang mengenal kita dari sebelum 2018, pernah mengenal kita dengan nama bitcoin.co.id. Bitcoin.co.id sendiri sebenarnya adalah nama startup kami sebelum tahun 2018 yang kita ubah untuk lebih melayani komunitas di Indonesia lebih luas lagi dalam bidang aset kripto. Hingga sekarang kami memiliki berbagai program edukasi kepada masyarakat luas. Selama beroperasional, Indodax sendiri melayani di rekor tertinggi kami melayani volume perdagangan lebih dari 3 triliun rupiah dalam seharinya. Ya, Indodax sendiri sebagai sebuah startup crypto exchange, sebenarnya kita ini bukan cuma market leader yang terbesar di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari segi traffic maupun dari segi member, kita adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara sekarang dengan melayani pertukaran lebih dari 190 jenis aset kripto. Selama beroperasional 8 tahun ini, kita sudah mendapatkan beberapa sertifikasi. Salah satunya kita mulai terdaftar di bawah Bapepti, sebuah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan, dan kita sendiri juga memiliki beberapa ISO sertifikat untuk sebagai standar mutu daripada manajemen perusahaan kami. Banyak juga rekan-rekan di sini yang mungkin bertanya kepada kami tentang regulasi kripto di Indonesia. Di Indonesia sendiri saat ini kalau ditanya secara regulasi, pemerintah sudah melakukan pengaturan dengan sangat baik. Jadi sekarang kripto ini tidak lagi menjadi sebuah komoditas yang tidak diatur. Karena sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia mulai mengatur kripto sebagai salah satu komoditas penting yang diatur di Indonesia. Diatur melalui berbagai peraturan Kepala Bapepti. Ya, kita bisa melihat hampir setiap tahun ada perubahan aturan dengan tujuan untuk lebih mengatur perdagangan kripto sehingga masyarakat yang melakukan transaksi kripto jauh lebih terlindungi. Nah, kalau ditanya tentang apa itu sebenarnya kripto, kita perlu membahas sedikit tentang blockchain. Ya, apa itu blockchain? Blockchain pada dasarnya adalah sebuah perubahan teknologi. Kalau kita bicara mengenai blockchain itu kita bicara mengenai perubahan teknologi IT zaman sekarang. Kalau teknologi IT zaman dulu itu semua menggunakan sistem database yang terpusat. Tapi sekarang sejak tahun 2009 silam, teknologi IT mulai berkembang menjadi decentralized, menjadi lebih terdesentralisasi dengan salah satu inovasinya adalah blockchain. Mengubah cara kerja penyimpanan database tidak lagi menjadi tersentral, tetapi menjadi terdesentralisasi dengan tujuan supaya datanya jauh lebih aman, lebih terintegrasi, dan jauh lebih dapat terpercaya.
Ya, oleh karena itu banyak orang mengatakan blockchain adalah evolusi teknologi terbaru yang akan mengubah cara kerja semua teknologi IT yang ada di sekarang. Nah, salah satu contoh daripada penggunaan blockchain itu adalah aset kripto sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai aset kripto pada dasarnya adalah insentif untuk menjalankan server daripada blockchain. Jadi kalau tadi kita bicara blockchain, blockchain itu kan menggunakan berbagai ribuan server untuk pengamanan data maupun untuk verifikasi data. Nah, untuk orang-orang yang menjalankan server daripada public blockchain, mereka mendapatkan aset kripto. Oleh karena itu banyak orang mengatakan aset kripto dan blockchain ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kalau kita bicara inovasi blockchain, kita akan bicara pentingnya aset kripto. Karena tanpa adanya aset kripto, orang juga tidak mendapatkan insentif untuk menjalankan public blockchain. Nah, oleh karena itu, aset kripto dan blockchain adalah dua hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Contoh-contoh aset kripto yang paling terkenal di masyarakat saat ini adalah Bitcoin dan Ethereum. Lalu kenapa masyarakat di Indonesia sangat tertarik dengan perdagangan aset kripto ini ya? Kita bisa melihat transaksi aset kripto ini bertumbuh dengan nggak main-main. Kalau dulu waktu kita pertama kali merintis usaha ini di tahun 2014 silam, transaksi aset kripto di Indonesia itu baru mencapai 100 juta rupiah per harinya. Sekarang perdagangan aset kripto itu mencapai lebih dari 3,5 triliun rupiah dalam sehari. Ya. Secara rata-rata volume perdagangan aset kripto di Indonesia sendiri hampir mencapai 1 triliun rupiah dalam sehari. Apa yang menyebabkan aset kripto ini begitu menarik di masyarakat Indonesia? Saya kira salah satunya karena aktivitas market kripto ini 24 jam. Jadi semua orang yang sibuk bekerja atau bahkan ibu rumah tangga, mereka bisa ikut memperdagangkan aset kripto. Mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan memperdagangkan aset kripto pada saat mereka sedang senggang. Tapi kalau ini agak berbeda dengan pola transaksi perdagangan yang lain, yang di mana banyak sekali terjadi cuma pada saat jam kerja. Sedangkan aset kripto ini perdagangannya lebih 24 jam. 24 jam dan 7 hari seminggu. Jadi hampir tidak ada waktu berhentinya. Ya, sehingga kapanpun orang mau transaksi, bisa transaksi. Yang kedua, kenapa orang sangat tertarik dengan berdagang aset kripto? Karena fluktuasi harganya cukup tinggi, ya, sehingga mempunyai potensi keuntungan yang lebih maksimal. Jadi contohnya aja kripto seperti Bitcoin dan Ethereum yang relatif lebih jinak itu memiliki pergerakan harga hingga mencapai 10 hingga 20% dalam sehari. Sehingga pada saat orang melakukan transaksi, mereka bisa mendapatkan potensi keuntungan hingga mencapai 10 hingga 20% per hari apabila mereka bisa memilih kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan saat tepat yang menjual. Jadi pola perdagangan kripto itu pada dasarnya adalah kita membeli di saat murah dan menjualnya di saat lebih tinggi. Sehingga itu membuat banyak orang tertarik karena dia bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Yang ketiga, inovasi blockchain ini masih sangat baru ya. Jadi inovasi blockchain ini baru 10 tahun. Kalau kita samakan dengan inovasi di internet itu baru di tahun ke-30, baru 30 tahun inovasi di internet itu tergolong cukup dewasa. Inovasi internet 10 tahun pertama itu baru sangat awal-awal. Jadi kalau kita bicara blockchain pun 10 tahun pertama ini masih sangat awal, jadi masih sangat baru sekali. Inovasinya setiap tahun masih terus berkembang. Kita bisa melihat bagaimana saat sekarang ini inovasi aset kripto maupun blockchain baru mulai mengarah ke DeFi, baru mulai mengarah ke NFT. Saya percaya tahun-tahun ke depan inovasi aset kripto akan terus bertambah dan terus berubah. Kemudian kripto sendiri sekarang mulai dikenal dan diperdagangkan di seluruh dunia. Beberapa negara seperti US, Singapura, Indonesia, Thailand, Jepang, Korea Selatan itu mulai mengatur dan memperdagangkan kripto. Bahkan beberapa negara di Amerika Selatan mulai menganggap kripto sebagai devisa negara. Sehingga sekarang kripto mulai dipercaya di seluruh dunia. Sehingga ini menjadi daya tarik sendiri untuk orang-orang yang memperdagangkan kripto karena mereka percaya apabila di suatu negara tidak diterima, negara lain masih menerima. Jadi produk ini lintas negara, tidak bergantung kepada negara apapun. Saya kira itulah yang menyebabkan kenapa kripto sangat menarik dibandingkan instrumen investasi lainnya yang cenderung lebih dikotak-kotakan cuma satu negara saja.
Tapi kita menyadari di Indodax bahwa kripto itu tantangan yang paling besar salah satunya adalah dalam hal edukasi. Oleh karena itu kita banyak mengeluarkan effort, kita banyak melakukan investasi ya di bidang edukasi, salah satunya dengan membuat Indodax Academy. Kita membuat sebuah produk yang bertujuan murni untuk mengedukasi masyarakat berhubungan dengan blockchain maupun dengan aset kripto. Indodax Academy ini adalah salah satu channel edukasi terbesar di Indonesia untuk berhubungan dengan edukasi di bidang aset kripto ini. Besar harapan kami dengan ini kita bisa ikut mengedukasi masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik terkait dampak aset kripto dan blockchain untuk Indonesia serta bagaimana peran Indodax di dalamnya.